Hai guys, selamat datang di my channel. Kali ini kalian udah nonton belum preskonnya Tenovi kemarin? Sedikit ada ringkasan ya. Eh, Ternyata ada beberapa hal ya yang membuat gue tuh sangat terkejut gitu ya. Ternyata pihak Agus ini tidak jujur guys. Ada beberapa hal titik yang gue lihat dari pernyataannya preskonnya Tenovi guys. Coba kalian lihat videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratya Novianti. Saya adalah konten kreator sosial di Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman media yang sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih juga untuk pengacara saya, om saya, yaitu Brian Pranggada and Partners. Terima kasih juga untuk seluruh pengacara yang sudah support saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bismillah, saya ingin menjelaskan terkait kronologi atas perkara donasi Mas Agus Salim. Mohon maaf rekan-rekan pers semuanya. Di sebelah kiri di sini ada rentetan peristiwa yang termuat sedemikian rupa, terdapat capture dan lain sebagainya di sini. Akan tapi tentunya di sini kita hanya menyajikan saja untuk terkait yang detail dan lain sebagainya. Apabila memang tidak terlihat, mohon maaf. Tapi nanti bisa kita jelaskan satu persatu. Demikian. Silakan. Mari kita lanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum. Kita mulai pada saat tanggal 5 September 2024. Saya mendapatkan DM dari keluarga Mas Agus, yaitu inisial W. Beliau meminta bantuan terhadap kami Kronologis perkara donasi. Bisa saya sambil lanjutkan ya. Pada saat tanggal 5 itu, saudari W itu meminta saya dan tim melalui DM Instagram atas nama Pratya Novianti Real. Dia meminta bantuan untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami. Tanggal 6 September, saudari W masih mengechat Instagram saya dan juga admin saya terkait kunjungan ke rumah Mas Agus itu belum terrealisasi karena saya jujur masih banyak kegiatan pada saat tanggal tersebut untuk membantu ODGJ di luar kota, di luar daerah. Masih mengechat sampai saya datang itu di tanggal 12 September 2024. Nah, saya di situ bertemu dengan Mas Agus. Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya pertama kali sangat memprihatinkan karena luka bakar sekujur tubuh dan kondisinya waktu itu baru banget keluar 1 hari dari rumah sakit itu. Terus pada saat pertemuan itu Mas Agus secara gamblang dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, terkait pengobatan dan juga keadilan gitu. Oke, setelah pertemuan tersebut kita berinisiatif dan keluarga juga meminta agar adanya open donasi yang diselenggarakan oleh yayasan untuk pengobatan dari Mas Agus. Ya. Oke, karena waktu itu posisinya kita pulang dari rumah Mas Agus itu sudah larut malam. Saya tanggal 13 Septembernya melakukan open donasi di Instagram saya
untuk pengobatan Mas Agus. Untuk pengobatan Mas Agus, terus 13 September kita melakukan open donasi, dan pada saat tanggal 14 kita meng-up di YouTube saya gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa bantu lebih luas lagi, karena kondisi Mas Agus pada saat itu butuh sekali penanganan yang cepat untuk operasi matanya. Tuh. Dan tidak lupa juga SOP dan rules dari kami, yaitu terkait izin tayang. Jadi setiap saya selesai syuting, selesai wawancara, saya tidak lupa untuk meminta izin tayang oleh keluarganya. Jadi yang menandatangani adalah keluarga dari Mas Agus, yaitu Mbak W dan juga Mbak. Dan saya menyampaikan bahwa ini akan ditayang. Jadi selalu ada SOP ya guys, izin dan tayang ternyata. Nah, izin saya lanjutkan ya. Ini masuk di tanggal 15. Jadi di tanggal 15 itu Tenovi itu kembali menghubungi Mas Agus ya terkait perkembangan, bahwa kita juga berkabar dari keluarga Mas Agus bahwa Mas Agus ini sering istilahnya apa, depresi gitu kan, dan pada saat itu yang kita dapat informasinya bisa tenang salah satunya kalau bertemu atau ngobrol dengan Tenovi gitu kan. Akhirnya Mas Agus juga atau keluarga Mas Agus juga menyampaikan bahwa Mas Agus butuh support atau dukungan dari keluarga kandungnya yang berdomisili di Aceh, itu ayah ibunya gitu kan. Nah akhirnya kita rembukan apa kendalanya, yaitu yang utamanya ya pasti transportasinya ya, biayanya gitu ya, untuk dari Aceh ke Jakarta. Nah akhirnya di tanggal 16 September itu Tenovi berkunjung ke rumah keluarga Mas Agus untuk kedua kalinya sekaligus penyerahan donasi yang memang sudah di open melalui tadi Tenovi sudah sampaikan di Instagramnya Tenovi selama 2 hari ya. Itu terkumpul, teman-teman bisa lihat di slide, itu terkumpul 23 juta rupiah dan 12 juta rupiah, jadi totalnya 35 juta pada saat itu. Oke, selanjutnya ya, jadi kita juga dapat info bahwa pada saat pengobatan pertama kali itu Mas Agus kan ditindak secara tindakan medis pertolongan pertama lah di RSUD Cengkareng. Namun keluarga juga bingung ya, karena salah satu alasan tadi menghubungi Tenovi karena kendala biaya. Sedangkan dari pengakuan atau cerita dari keluarga Mas Agus, keluarga pelaku yang menjanjikan untuk mengcover biaya pengobatan itu juga mungkin tidak terrealisasi ya. Nah akhirnya jam keseda ini diinformasikan juga oleh mereka itu ada batas waktunya sekitar 14 hari gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah setelah tayang di YouTube Tenovi untuk pertama kalinya, kita dapat kabar juga bahwa ada bantuan dari Pemdes atau Pemko ya di Purbalingga yang jadi Mas Agus ini memang orang tuanya asal dari Aceh, tapi untuk domisilinya itu di Purbalingga, KTP-nya domisili kampung istrinya gitu. Jadi saat kita mau urus BPJS awal di sini itu memang kendala itu, tapi alhamdulillah berkat tayang di YouTube Tenovi itu dapat atensi mungkin dari Pemko atau Pemdes di sana dan diuruskan BPJS-nya sehingga mungkin selanjutnya bisa digunakan gitu ya. Oke, terlepas dari hal itu, Tenovi tetap mengupayakan pengobatan yang lebih maksimal, sehingga
sempat ditanyakan ke beberapa pihak rumah sakit spesialis mata berapa sih kalau memang cangkok dan lain-lain gitu kan. Itu memang cukup besar ya, dapat informasinya sekitar hampir 1 miliar dan lain-lain. Maka dari itu Tenovi berinisiatif lah ke circle-nya, ke rekan-rekannya yang lain, youtuber lain. Salah satunya pada saat itu yang merespon adalah Bang Denny Sumargo. Jadi Mas Agus secara dijadwalkan oleh timnya Bang Densu itu untuk nanti podcast di tanggal 23 nanti ada di situ. Oke, kita lanjut ke tanggal 18. Nah, di tanggal 18 ini pihak Mas Agus ini sempat menceritakan lah ya dinamika proses pengobatan selama menggunakan layanan fasilitas BPJS. Itu nanti kita nggak bisa terlalu banyak menceritakan detailnya gitu kan, karena kita juga berdasarkan cerita gitu ya. Kita belum mendampingi secara langsung saat masih menggunakan BPJS. Jadi sekilas yang kita tangkap dari beberapa petunjuk yang ada itu pihak keluarga sempat menanyakan kalau operasi dengan biaya pribadi berapa sih gitu kan ke pihak rumah sakit. Itu disebutkan oleh salah satu dokter atau administrasi sana 35 juta. Sedangkan uang donasi yang memang mereka pegang dari hasil pengumpulan pertama oleh Tenovi itu ya memang 35 juta. Jadi mungkin ya kita juga masih masuk akal lah, ya sudah kalau memang itu untuk pegangan tetap lanjut ke BPJS selama Mas Agus juga sanggup gitu ya untuk bersabar mengantri, karena layanan BPJS apalagi di RSCM yang istilahnya rumah sakit rujukan nasional itu antriannya cukup panjang gitu ya. Selanjutnya di tanggal 20 ya sama masih seputar BPJS gitu kan. Mungkin nanti teman-teman media nanti kita kasih rilisnya juga. Lalu sampailah kita di tanggal 23 September saat tim Tenovi secara di balik layar itu mengantarkan Mas Agus dan keluarga ke rumahnya Bang Densu, karena lokasi podcastnya Bang Densu kan di rumahnya ya di Jakarta Barat. Nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa publikasi yang memang kita sepakati antara Tenovi dengan Bang Densu itu adalah di sesi terakhir podcast itu nanti akan ada penyebutan penggalangan dana gitu ya untuk pengobatan Mas Agus, yang dimana mungkin kita dapat informasinya ya Bang Densu kurang biasa melakukan hal itu di podcastnya ya, tapi akhirnya beliau setuju ya, alhamdulillah kan. Nomor rekening donasi ini dicantumkan, tapi di sini teman-teman rekan-rekan media bisa lihat saat kita komunikasi dengan Bang Densu itu memang Tenovi menyarankan itu rekening yayasan, tapi saat di lokasi karena memang Tenovi-nya nggak hadir dan tim yang mengantar juga nggak sampai dalam, menunggu di luar. Itu menurut informasi yang kita terima dari timnya Bang Densu, dari pihak keluarga Mas Agus menginginkan rekening atas nama pribadi Mas Agus supaya cepat pengambilannya. Iya itu. Oke, jadi karena kondisinya saya merasa Mas Agus ini pada saat itu membutuhkan donasi yang banyak gitu, karena untuk pencakokan mata, pengganti bola mata dan lain-lain gitu. Nah, karena kita mendapatkan informasi pada saat pertama mata kanan itu masih bisa untuk adanya operasi, mata kiri emang sudah tidak bisa diselamatkan. Waktu poin pertama ya. Makanya saya menghubungin Bang Denny Sumargo, Bunda Ashanti, Uya, permohonanlah agar dibantu mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat. Pada saat tanggal 23 adanya podcast tersebut, saya sengaja sebenarnya untuk tidak hadir. Kenapa? Karena
Saya tidak mau nanti ada omongan saya dibilang pansos atau saya cari perhatian masyarakat gitu. Saya enggak melakukan hal tersebut. Saya hanya menyiapkan transportasi dan supir antar jemput oleh Mas Agus gitu. Pada saat selesai podcast, Bang Denny Sumargo itu sempat ngechat saya, Nov, nanti dicantumkan ya nomor rekening yayasan. Baik Bang, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ternyata, maaf sorry saya diserang. Tapi ternyata di balik itu semua, Mas Agus dan keluarga meminta agar donasi tersebut atas nama Mas Agus saja. Itu permintaan dari pihak keluarga, seperti itu. Dan kami pun tahu pada saat sudah ada tayangan di YouTube Pendensu gitu, kita melihat oh yang dicantumkan rekening Mas Agus. Kita hanya bilang nanti minta tolong untuk transparansi agar kita bisa monitor semuanya, itu saja itu. Nah ini pada saat tanggal 25 juga saya sempat DM salah satu keluarga istrinya terkait dia ada open donasi lainnya. Oke guys, itulah sepenggalan pressconnya Tenovi yang gue ambil titik kesimpulan sedikit di awal itu ya guys. Ternyata dari awal pun pihak keluarganya pihak Agus ini tidak jujur guys gitu ya, karena ketika sudah mencantumkan request, mencantumkan nomor rekening saja tidak ada komunikasi ke pihak Novi ya kan. Seharusnya sedangkan disebutkan bahwa perjanjian di awal itu adalah di pihak yayasan guys. Ya, kita bisa menilai nih guys gitu ya, apa maksud tujuannya Agus ini sudah menggunakan rekening sendiri gitu ya guys gitu. Jadi kalian bisa menilai lah gitu ya. Jadi itulah yang gue ambil simpulan sepenggalan videonya dari Tenovi guys gitu ya, yang mungkin dan terjadinya akhirnya seperti ini guys, melebar kemana-mana. Semoga ada titik jalan cerahnya dan semoga juga Agus mendapatkan kesembuhan dan dibukakan mata hatinya gitu ya, supaya benar-benar apa ya gue bilang bisa benar-benar fokus lah dengan akan kesembuhan, pengobatan secara langsung ya. Karena jika sibuk dengan jalur seperti ini dengan dia tetap kekeh gitu ya. Kalau kita lihat kan dari secara dia podcast di mana-mana, aduh gimana ya, sangat-sangat disayangkan gitu ya kalau gue bilang gitu ya. Terus akhirnya ini sudah masuk jalur hukum gitu. Menurut gue ini untuk orang yang sakit ya, apalagi sakitnya dia dengan permasalahan di mata itu sangat-sangat membuang-buang energi, stres, depresi. Karena apa ya, kayaknya sih aduh gue sih sangat menyayangkan banget deh sikapnya Agus nih kayak gitu ya. Coba deh berpikir jernih gitu kan, gak ada apa-apain juga duit lo gitu, maksudnya ada gitu ya kan gitu. Kalau memang lu perlu apa-apa tinggal ngomong sih menurut gue gitu ya gitu. Daripada main umpet-umpetan sendiri kan gitu. Akhirnya sekarang begini, aduh sangat-sangat disayangkan sih Gus gitu loh. Bukannya gue sih turut prihatin ya, bukannya gue tega ya sama, cuman gue jadi gemes. Deh mendingan lu fokus dengan kesehatan lu daripada kesana kesini sini menyita waktu lu, dan lu pasti akan sangat capek dan lelah. Udah lo ngantri berobat, terus lo podcast gitu kan segala macem, kesana kesini, nanti lagi waktunya kan karena proses hukum menurut gue kan tidak sekali dua kali, pasti akan ada berapa kali pemanggilan atau apa proses ininya. Aduh sangat-sangat gimana ya, udahlah gitu, damai aja Gus gitulah, udah gitu stop gitu ya kan. Nah jadi inilah poin yang pertama gue garis bawain, masalah rekening itu permintaan dari pihak Agus itu, dan akhirnya dia pemicu permasalahan guys gitu. Oke, jangan lupa like, subscribe-nya ya guys, bye bye.